Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru 4 orang yang bergabung ya, luar biasa. Bu Haja Zaroh yang pertama bergabung tadi bersama Bu Hartuti sepertinya ya. Iya Pak. Yang lain-lain masih tidur sepertinya atau belum ini. Lagi ada itu Pak pada ini MPLS bukan MPLS. MPLS, oke. Dan hari ini kan hari terakhir. Biasanya kalau hari terakhir nanti kita akan lebih cepat selesainya karena nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru akan mengikuti post-test atau akan mengerjakan post-test. Suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke. Ya, sudah kita tunggu yang lain dulu ya, Bapak Ibu. Oh iya, sambil menunggu yang lain, yang belum memberikan feedbacknya di kolom komentar video segera ya. Bu Oh iya. Artuti belum sepertinya, Bu Zahroh belum, Bu Imelda Ya, belum, Bu Pak. Neng belum juga ya. Kemarin pusing Ya, Pak, Pak. nyari Baik, Pak. kajian teori sampai sore. Saya belum mengumpulkan tugas, Ya. Pak. Sebentar ya Pak. Oke, pusing Itu itu. yang LK 2 sama 3 itu kayaknya sama ya, Pak ya? Kenapa, Bu? Yang kemarin tugas itu yang LK 2 itu sama 3 kayaknya sama ya? Berbeda, Ibu. Untuk yang LK 2 dan 3 berbeda, Ibu. Kan untuk yang kemarin LK-nya kan penulisannya yang berbeda itu pada cara untuk mengutip dari 1 sampai 2 pengarang, 2 sampai 3 pengarang gitu loh, Bu, yang kemarin itu. Ya. Oh, gitu ya. Yang membedakannya itu. Alhamdulillah Pak Ketua Kelas juga sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong di woro-woro ke teman-temannya Pak Irfan, biar segera bergabung agar kita segera mulai ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Silakan diisi Bu Haja Zaroh feedbacknya, Bu Neng, Bu Imelda, Bu Hartuti dengan Pak Irfan ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain Saya ya. sudah kayaknya, Pak. Oh sudah, oke. Terima kasih kalau sudah. Saya cek dulu ya Bapak Ibu. Saya juga sudah ya. Iya. Sudah diminta teman-temannya yang lain segera bergabung, Pak Irfan. Bu Neng, Bu Neng, Bu Zaro di grup WA para peserta belum ada yang respon kan untuk segera bergabung?
karena baru 5 orang. Belum ada, Bu Zaro? Masih di mute, Ibu. Tadi pagi-pagi pada izin ada kegiatan MPLS, Pak. Katanya Oke. agak Ya, nggak tapi maksimal walaupun gitu. ikut kegiatan MPLS, tetap saja diminta untuk bergabung ya, Oh, ya. agar tuntas gitu maksudnya. Masa di hari terakhir mereka izin untuk tidak ikut kan bagaimana ya? Jadi tetap bisa ikut walaupun ada kegiatan MPLS ya. Kemudian Ya, Pak. silahkan nanti caranya mungkin dengan ini saja, dengan apa? Dengan eh, tidak apa-apa mereka yang sedang MPLS itu tidak mengaktifkan kameranya, tidak apa-apa ya, asalkan mereka segera bergabung begitu ya. Minta Iya, tolong Pak. ini ya. Dan oke, kita tunggu dulu kalau gitu ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Sudah bergabung Ibu Inawati, oke. Oh iya, yang belum sarapan, silakan Pak Irfan sarapan dulu, Bu Hartuti, kemudian Bu Zaro. Sudah sarapan semua ya Bapak Ibu? Ya, sambil, Pak. Oh, oke sambil. Ya udah silakan dinikmati dulu sarapannya ya. Iya, Kita masih Pak. menunggu yang lain. Nanti kalau sudah 10-an pesertanya, baru kita kemudian nanti akan mulai. Silakan Bapak Ibu sarapan terlebih dahulu. Tidak apa-apa Iya, ya. Pak. Terima kasih. Hah? Itu kata Pak Alek apa? Ih, orang kata suruh panggil aja. Dia mau ke sini. Dia ngezoom. Ya di sini lah, Pak. Ngezoomnya di sini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain itu kenapa tidak bisa bergabung? Mana lagi pada sarapan apa masih? Ya Pak, masih ditunggu. Pak Jenal. Ya, siapa ketua? Hari ini tolong Pak Jenal yang baca doa ya. Insya Allah. Pak Fatur Rahman sudah hadir belum ya? Pak Fatur Rahman belum, Pak. Belum hadir ya? Iya, belum. Iya, saya tiba-tiba ya dapat WA dari kepala sekolah, disuruh ke sekolah buat acara MPLS begitu ya. Ini hari ini anak-anak udah dikumpulin nih ya, karena hari Senin, Selasa, Rabu ya. Kita udah mulai. Sama kita juga di sini pra MPLS, persiapan MPLS. Betul. Hari Senin. Sama Pak. Iya, jadi kita gimana Pak ya, kayak terpecah begini. Ya, buat enjoy aja Pak. Saya aja datang nih, depan saya wakil sekolah. Tapi enjoy aja. Iya, saya aja. Apa Pak? Iya, agak bingung. Betul, agak bingung juga Pak, terus terang saya ya. Saya di masjid jadi panitia ya, suruh ngurusin kambing sama sapi. Sama saya juga panitia Pak, belum di masjid, belum di sekolah. Di sekolah jadi memang wayahnya kita kesibukan luar biasa, estafetnya luar biasa ini. Betul. Makanya saya nggak enak hati banget ya sama Pak Sofyan Hadi ya. Iya. Ya artinya dari kemarin BIMTEK, sekarang pra MPLS begitu ya. MPLS ya. Iya, jadi agak bingung juga ya Allah, gimana nih saya jadinya ya gitu ya. Iya. Kira saya sendiri yang begini ya, nggak taunya ada juga. Ya. Kalau saya ya kalau itu dimaklumin, kalau Pak Tua mah yang pasti ini pesertanya loh, yang Pak Sofyan bingung kok dari hari pertama untuk kelas B cuma hanya 50% itu juga ya. Iya. Di jumlah peserta yang masuk di kelas B itu. Iya. Hadirannya. Padahal katanya 33 ya Pak ya. Saya bingung ya. 33 yang hadir cuma beberapa belas orang. Ya. Ini kayaknya dia lagunya. Dari raut wajahnya Pak Sofyan juga, aduh. Semangat tadi teman-teman gimana. Memang sih kita nggak juga teman-teman. Karena kan jam liburan Pak. Jadi betul. Kalau istilahnya ya, kalau menurut saya pribadi nih ya, mau dikoreksi kalau salah. Iya. Kalau memang dia ada tugas dinas begitu ya, bentrok lah waktunya gitu ya. Kita masih maklumi gitu. Tapi kalau dia udah daftar, ya kan udah ikut pelatihan ini, tapi dia malah milih liburan tuh kan namanya nggak bisa memberikan prioritas mana yang ini Pak ya, mana lebih utama gitu ya. Iya. Oh berarti ini tak gabunginnya satu folder ya? MPLS gitu aja. Iya. Jadi mungkin karena via WA ya, dari mana-mana ke umum yang daftar asal ngetik aja daftar aja dulu. Mungkin dia punya udah schedule sebelumnya untuk liburan. Ya Pak. Jadi pas berbarengan. Iya. Itu mau saya kira pilihan ya. Ya pilihan masing-masing. Assalamualaikum Mas Sofyan. Waalaikumsalam Al-Ustadz Zainal. Wah ini kayaknya udah siap-siap untuk jadi imam di Masjid Istiqlal sepertinya ya. Amin ya Rabbal. Di sekolah Pak. Pak Jenal siap motong onta apa motong sapi ini? Korban perasaan Pak. Motong ayam aja deh. Motong ayam aja. Oke. Iya nih besok udah mau lebaran nih Pak. Iya udah mau. Oke, sepertinya iya Pak. Sepertinya yang lain ini ya masih terjebak ini ya, mungkin masih terjebak di jalan atau masih ini ya, makanya belum bergabung. Kita tadi udah dari jam 7 lewat sekian ya. Dan untuk hari terakhir ini nanti waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Kita mulai saja mungkin ya Pak Irfan. Iya, kita mulai saja Pak. Baik. Oke. Siap. Silakan Pak Irfan untuk memandu kita membuka kelas. Kemudian harus ada ice breakingnya juga ya, biar semangat ya, biar yang masih ngantuk, yang baru selesai sarapan biar on. Ya. Silakan Pak Irfan. Iya.
Baik Pak Sofyan Hadi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Muhammad Sofyan Hadi yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu guru yang kami banggakan, ya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Jumat tanggal 8 Juni 2022 adalah hari terakhir kita mengikuti pelatihan ya. Tidak terasa waktu 5 hari pertemuan kita ini ya dengan Bapak Muhammad Sofyan Hadi sebagai instruktur dan dosen pembimbing kita untuk kegiatan PTK ini. Saya merasa begitu banyak ya ilmu pengetahuan yang beliau berikan, sekaligus juga membuka cakrawala berpikir kita tentang cara bagaimana kita menghadapi permasalahan yang ada di kelas, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah, khususnya penelitian tindakan kelas. Kami mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sofyan Hadi yang telah membukakan ya pengetahuan, wawasan, paradigma kita begitu ya mengenai masalah-masalah di kelas ini. Kami juga sebagai manusia, Bapak Sofyan Hadi, memiliki banyak kekurangan, kealfaan, dan kehilapan selama mengikuti pelatihan ini. Untuk itu kami, saya atas nama teman-teman semua yang mengikuti pelatihan ini, mengucapkan mohon maaf lahir batin, mohon dimaklumi kalau tugas-tugas kadang-kadang telat atau bergabung di Zoom meeting juga telat begitu ya, atau kita terkendala begitu ya dengan berbagai aktivitas yang lain. Mohon dimaafkan Pak, mohon dimaklumi begitu. Untuk acara selanjutnya ya, pembacaan doa nanti akan dipimpin oleh Al-Ustadz Jainal ya. Kemudian untuk ice breaking atau games akan dibawakan oleh Bapak Fatur Rahman ya. Tapi saya tidak tahu Pak Fatur Rahman ini sudah bergabung atau belum ya, Bapak Ibu? Belum terlihat. Masih belum ada sepertinya. Sekalian saja Baik. Pak Irfan, sekalian saja Pak Jainal, karena kemarin Pak Jainal menjanjikan kita ice breaking dan yel-yel kata beliau kemarin itu. Wah, belum ada. Luar biasa, betul. Udah lupa lagi Pak, yel-yelnya apa tadi kemarin? Saya sangat setuju Pak Sofyan Hadi. Ya, langsung saja Pak Ustadz Jainal ya untuk memimpin doa terlebih dahulu, kemudian kita tunggu ice breaking-nya, games dan yel-yelnya. Untuk Pak Jainal saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semuanya. Bapak Sofyan Hadi selaku dalam pelatihan ini, insya Allah mudah-mudahan beliau diberkahi dan diberikan sehat walafiat, selalu disukseskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ketua kita juga yang alhamdulillah selalu mendampingi, hadir sebagai motor dan penggerak, selalu mengingatkan kita. Bapak Ivan yang alhamdulillah mudah-mudahan juga sehat walafiat dan berkah selalu. Ke teman-teman semuanya di SMP kelas B ini, para peserta, teman-teman yang selalu hadir maupun yang belum sempat hadir, kita doakan mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Sebelum kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing yang beragama Muslim atau Islam, kita awali dengan baca suratul Fatihah dengan niat semoga di hari Jumat yang penuh barokah Sayyidul Ayyam ini, hajat kita, semua permohonan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat,
senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Nas'aluka as-sihha wal afiyah was salamah wal barakah wal manfa'a fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil mulki wa barakatihi syuhud qad jalali wa bi barakati yaumil jum'at sayyidul ayyam wa la hadhihi dunya wa li kulli niyatin salihah wa la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ahli baitil kiram syaulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al ahya minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpu di hadapan-Mu di hari Jumat yang penuh barokah Sayyidul Ayyam ini ya Allah. Di hari terakhir kami mengikuti pelatihan penelitian tindakan kelas di SMP kelas B ini ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan dan dunia dan akhirat kami. Berikan kami pemahaman ilmu apa yang akan disampaikan atau yang sudah disampaikan, telah disampaikan pembimbing kami Bapak Sofyan Hadi, dan arahan serta masukan dari teman-teman semua ya Allah di kelas B ini. Berikan kemudahan untuk memahami sehingga kami mampu untuk mengimplementasikan hasil dari setiap pertemuan dari hari pertama sampai detik hari ini. Ya Allah, Engkau maha kaya akan pengetahuan. Bimbing kami sebagaimana Engkau membimbing Nabi Allah Ibrahim dalam mendidik putranya Ismail yang amat sangat penyabar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alina abwabal barakah wa abwabal ilmi wa abwabal khair wa abwabal jannah wa abwabal barakah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Ya man allama Ibrahim al hikmah allimna, ya man allama Ibrahim al hikmah allimna, ya man allama Ibrahim al hikmah allimna. Ya Allah, berikan kami sehat wal afiat lahir dan batin. Jadikan pertemuan kami sekalipun dalam dunia maya ini ya Allah pertemuan yang barakah, rahmat serta kasih sayang-Mu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami dari pertemuan pelatihan ini ya Allah, yaitu perpisahan yang saling mempererat tali persaudaraan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jainal, saya kira dilanjutkan dengan ice breaking ya. Oke, dan yel-yel juga Pak ya. Fatur Rahman sudah ada itu, Pak. Oh, sudah ada Pak Fatur Rahman. Oke. Oke, kalau Pak Fatur Rahman sudah ada, silakan mungkin Pak Fatur Rahman. Sudah ada beliau? Oh iya, sudah. Ya, Assalamualaikum Pak Fatur Rahman. Waalaikumsalam. Ya, Pak Fatur Rahman boleh ya membimbing kami dengan ice breaking ya.
Ya, yel begitu. Assalamualaikum. Wah, sepertinya Pak Fatur Rahman juga lagi ini ya, MPLS ya. Lagi sibuk Pak, lagi ngurusin Iya, MPLS di sekolah ini. Iya. Makanya saya lagi di lapangan ini. Oke. Di ruangan. Baik, Mohon maaf, kalau gitu. ya, tetap on cam terus kegiatan ini. Ya. Cuma saya ada di lapangan dulu sementara. Baik, Ya, Pak. lanjutkan, Pak. Iya. Terima kasih Pak Irfan. Ya, sama-sama. Ya, Pak Jenal, saya mohon kesediaan pada Al-Mukarram Al-Ustadz Mohon Zainal. izin teman-teman semuanya yang senior, guru-guru kami semuanya di sini, teman-teman khusus pembimbing kami, Bapak Supran Hadi, ini saya spontanitas juga di alam pikiran saya, mungkin alam bawah sadar saya, yel-yelnya apa ya? Udah begini, mohon maaf jika kurang berkenan. Jika saya mengucapkan PTK tetap semangat. Kalau saya mengucapkan kelas SMPB, oke, hebat, is the best. Apa enggak nih? Ditulis dulu. Oke-nya begini, oke, hebat, is the best. Is the best-nya jempolnya 2. Is the best. Oke, gitu ya. Is the best. Saya ulangin, saya contohkan, ketika saya mengucapkan sekali lagi, PTK tetap semangat, SMPB oke, hebat, is the best. Paham Bapak Ibu ya semuanya ya? Ya. Siap. Jangan-jangan saya yang lupa ini ya, sangat-sangat ya kali ya. Habis baru kepikirannya apa ya yel-yelnya ya. Pak Zainal, tangannya gimana tadi? Oke, ketika saya mengucapkan PTK tetap semangat, dikepal tangannya, berarti tetap semangat ya Bapak Ibu, luar biasa semangatnya. Kemudian ketika saya mengucapkan apa tadi ya, tuh kan lupa kan? Bukan kepanjangan sih. Ya SMPB. Is the best aja Pak. SMPB. Oke, hebat gitu aja ya. Oke, hebat. Oke, hebat. Oke. Baik. PTK tetap semangat. SMPB oke, is the best. Sekali lagi, oke-nya begini ya. Oke, is the best. Biar tangannya itu kelihatan dua-duanya aktif loh. Baik, sekali lagi. PTK tetap semangat. SMPB oke, is the best. Hebat. Luar biasa. Hebat apa the best nih? Luar biasa. Ya. Kita pusing menghadapi untuk penelitian tindakan kelas ini ya, membuat kompos segala macam, apalagi kemarin Ibu Haji Zaro ya curhat atau sharing lah, saya juga curhat sama beliau ya, memang beginilah apa adanya ya. Kita buat enjoy aja, tenang aja, jangan terlalu dipikirkan dan menjadi beban yang berat, lepas begitu aja. Ini luar biasa, kita mendapatkan ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Baik, berikutnya apa ya, teman-teman ada punya yang terbaru, yang luar biasa, mungkin saya minta kesediaannya. Kalau tadi saya yel-yelnya berbagi pengalaman, boleh. Ya, silakan Ibu Astuti, silakan. Ya, coba saya nambahin saja nanti sama yang itu sedikit ya. Kalau saya bilang selamat pagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bilang pagi gitu. Kalau saya bilang siap pelatihan PTK, yes, semangat. Oke. Luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Siap pelatihan PTK Bapak Ibu. Yes. Luar biasa. Terus ada tambahan sedikit nih. Kalau nanti apa yang saya ucapkan, Bapak Ibu tirukan, ya. Jadi apa yang saya ucapkan, Bapak Ibu silahkan tirukan. Karena ini menjelang Hari Raya Kurban, pakai kita contohnya yaitu kambing dan sapi.
Ingat ya Bapak Ibu, ditirukan apa yang saya ucapkan. Iya. Oke, mulai ya. Kambing sapi. Kambing Kambing sapi. Kambing sapi sapi. Kambing sapi sapi. Kambing sapi sapi kambing. Kambing sapi kambing. Ada berapa kambing dan sapi? Ada berapa kambing dan sapi? Hebat. Hebat. Ya, udah menunjukkan. Oke, mungkin cukup aja dari itu. Terima kasih. Terima kasih. Breakingnya ya. Jadi berarti ini benar-benar kayak benar diskusi, kita menyambung, gayung bersambut. Jadi bukan hanya saya. Ini yang saya nantikan. Mungkin ada yang lebih hebat lagi, yang masih banyak sebetulnya karena waktu ya. Ya udah saya serahkan kepada Pak Ketua dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Zainal dan Ibu Hartuti ya yang telah menyemangati kita di pagi hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sofyan Hadi untuk memberikan pengetahuan dan ilmunya. Silakan pada Pak Sofyan Hadi. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan, kemudian juga Al-Mukarram Gus Zainal ya, itu sesuai dengan channel beliau ya. Kemudian ada Bu Hartuti juga ya. Tapi yang jadi pertanyaan, tadi kan Bu Hartuti meminta kita untuk menyebut secara random acak kambing, sapi, dan segala macam. Pertanyaan, ada berapa kambing, ada berapa sapi tadi yang disebutin ya Bu Hartuti? Kan suruh menirukan aja Pak, menirukan apa yang diucapkan, nggak usah dihitung. Oke, makanya terbersit itu tinggal berapa gitu maksudnya ya. Jadi berapa itu kambing dan sapi yang akan dikorbankan gitu. Oke, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan ini merupakan hari terakhir, tadi di awal sudah saya sampaikan, kita akan selesai lebih cepat nantinya karena Bapak dan Ibu guru juga nanti akan mengikuti atau mengerjakan post test ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru-guru SD dan SMP di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya. Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung hari ya. Penghujung kegiatan pelatihan PTK ini. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada penghujung pelatihan ini, Bapak dan Ibu guru. Pada hari terakhir kita akan langsung membahas tentang bab 3 ya, bab 3 atau metodologi penelitian yang ada pada proposal penelitian tindakan kelas. Ya. Harapannya pada hari kelima ini masing-masing Bapak dan Ibu guru semua sudah menuntaskan LK 1, kemudian LK yang kedua, ya, LK ketiga, dan yang terakhir nanti untuk LK yang keempat tentang bab 3 metodologi penelitian tindakan kelas. Ya. Sehingga ketika pada hari ini nanti Bapak dan Ibu guru juga akan diminta untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas. Ya, pembuatan proposal PTK ini hakikatnya nanti tinggal menyambungkan saja ya, pengerjaan dari LK sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, karena di LK sebelumnya masing-masing Bapak dan Ibu guru itu sudah secara langsung membuat bab 1, kemudian bab 2. Dan hari ini nanti akan membuat bab 3. Ya, luaran dari
kegiatan pelatihan dari awal sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua, luarannya adalah berupa proposal penelitian tindakan kelas. Dan mudah-mudahan 2 atau 3 hari ke depan, Bapak dan Ibu guru sudah bisa mengumpulkan di dalam LMS atau Learning Management System. Seperti biasa, sebelum nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang materi bab 3, langsung saja saya akan memberikan review Bapak dan Ibu guru. Jadi saya tidak akan meminta, ya. Kalau kemarin saya meminta peserta, Bapak dan Ibu guru mewakili untuk memberikan review pertemuan kita di hari keempat kemarin. Ya. Oke, di pertemuan hari keempat kemarin, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, saya hormati, masing-masing kita sudah membahas tentang bab 2, ya, kajian teori yang ada dalam proposal penelitian tindakan kelas. Oke. Di dalam bab 2, proposal penelitian tindakan kelas, masing-masing Bapak dan Ibu guru kemarin itu sudah diminta, ya, untuk yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu variabel permasalahan yang diangkat. Ya, variabel masalahnya apa, kemudian variabel solusinya apa, ya, kemudian ada karakteristik peserta didik untuk tingkat sekolah menengah pertama, ya, kemudian yang berikutnya ada penelitian relevan, ya, kemudian ada hipotesis tindakan. Ya. Jadi itu ada beberapa poin-poin penting yang harus ada di dalam bab 2 proposal penelitian tindakan kelas. Dan alhamdulillah, saya kira masing-masing kemarin Bapak dan Ibu guru sudah ini ya bersepakat. Kita sudah bersepakat bahwasanya ketika Bapak dan Ibu guru mengumpulkan ragam teori, ya, teori-teori yang dimasukkan di dalam bab 2 PTK itu merupakan teori-teori yang terdiri dari variabel masalah dan variabel solusi. Sederhananya, kemarin itu misalnya permasalahannya pada keterampilan membaca, ya. Kemudian alternatif solusi atau variabel solusi yang ditawarkan kemarin kalau tidak salah dengan diskusi kelompok, kalau tidak salah oleh siapa kemarin, Bu Hartuti mungkin ya. Jadi yang ada di dalam bab 2, ya, semua hal, ya, tentang keterampilan membaca. Mulai dari apa itu membaca, definisi membaca, jenis-jenis membaca, pengajaran membaca, ya, semua detail tentang keterampilan membaca, ya, sebagai variabel permasalahan yang diangkat. Begitu juga untuk yang kedua, untuk variabel solusi, ya, dengan diskusi kelompok. Jadi nanti akan dielaborasi, dideskripsikan kaitannya dengan diskusi kelompok. Yang dimaksud dengan diskusi kelompok itu seperti apa, kemudian cara, ya, melakukan diskusi kelompok dalam implementasi penelitian tindakan kelas itu seperti apa, itu harus secara detail dijelaskan. Ya, begitu juga dengan hal-hal lainnya, ya, hal-hal lainnya ketika di dalam diskusi kelompok harus juga diperhatikan. Ya, di kelas tempat Bapak dan Ibu guru semua mengajar, itu apakah di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 SMP. Ya, atau kelas 7, ya, 8, atau 9 SMP. Itu harus disesuaikan. Ya. Kemudian setelah 2 variabel tadi, variabel permasalahan, kemudian ada juga variabel solusinya, maka yang dimasukkan juga karakteristik peserta didik sekolah menengah pertama. Ya, yang paling paham peserta didik di masing-masing SMP itu adalah tentunya Bapak dan Ibu guru selaku pengajar mereka. Ya, jadi dijelaskan kaitannya dengan karakteristik peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama itu yang pertama misalnya apa gitu ya, langsung diberikan penjelasannya. Kemudian setelah karakteristik karakteristik peserta didik untuk tingkat sekolah menengah pertama, yang berikutnya yang juga harus dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru adalah tentang penelitian relevan atau penelitian terdahulu, ya, yang sesuai dengan apa yang akan dikaji oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kalau misalnya seperti contoh tadi Bapak dan Ibu guru misalnya tentang keterampilan membaca dan dengan diskusi kelompok, maka silahkan mencari
penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengangkat topik tentang keterampilan membaca ataupun tentang diskusi kelompok. Itu kemudian nanti dimasukkan ke dalam penelitian relevan atau penelitian yang sesuai. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hipotesis tindakan. Ini hipotesis tindakan adalah hipotesis yang ini ya, kesimpulan sementara yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, sederhananya dengan implementasi ya, diskusi kelompok, maka keterampilan membaca para peserta didik akan meningkat. Sederhananya seperti itu untuk ini ya, untuk hipotesis tindakan. Oke, itu saja saya kira Bapak dan Ibu guru semua untuk rangkuman ya, rangkuman yang biasanya saya minta Bapak dan Ibu guru yang ini ya, yang menjelaskan. Tapi tadi sudah saya berikan rangkumannya tentang bab 2 penelitian tindakan kelas. Kemudian kita akan langsung ke topik terakhir kita, ya menu terakhir kita Bapak dan Ibu guru semua, menu terakhir kita tentang metodologi penelitian. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam metodologi penelitian, saya ingin menanyakan pemahaman Bapak dan Ibu guru tentang metodologi penelitian itu sebenarnya maksudnya apa? Bu Haja Zahro, silakan. Bu Haja Zahro, metodologi penelitian menurut Bu Haja Zahro apa ya? PU-nya sebelah sana, Bos. Iya, bukan sini. Ya. Terima kasih, Pak. Metodologi menurut saya itu, sepemahaman saya, metodologi itu metode yang akan digunakan di dalam penelitian, dalam penulisan karya ilmiah. Seperti itu. Saya mungkin memang masih ngambang ya. Selama ini yang saya pahami itu, makanya waktu itu pernah saya tanyakan bahwa metodologinya menggunakan metode apa? Metode kualitatif atau kuantitatif. Kalau menggunakan metode kualitatif itu berarti kita mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli atau pakar atau penelitian-penelitian terdahulu. Tapi tentunya kita ada gabungan ya, ada gabungan dari metodologi dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Artinya kalau kuantitatif berarti kita harus mengumpulkan data-data yang ada. Tentunya kalau kita penelitian tindakan kelas berarti kita mengumpulkan data-data siswa dari nilai-nilai, karena permasalahannya adalah rendahnya nilai, terutama saya itu tentang membaca, berarti nilai-nilai membaca. Mungkin sedikit pemahaman saya seperti itu, Pak. Kalau salah, mohon maaf. Dan luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Haja Zahro. Yang lain silakan, silakan, boleh semua, silakan. Pak Ustadz Jenal, silakan. Baik. Saya pengertian dari metodologi penelitian itu merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Jadi dalam metodologi penelitian biasa itu untuk memecahkan masalah penelitian yang ada, itu menurut saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, luar biasa. Silakan yang lain berikutnya siapa? Silakan bersuara saja, berpendapat saja, silakan Bapak Ibu. Baik, saya ingin menambahkan ya Pak Sofyan. Firman. Menurut saya metodologi penelitian itu adalah suatu cara ya bagi para peneliti untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan juga menganalisa data. Data ini kita bisa dapatkan dengan berbagai cara. Tadi Bu Haja Zahro sudah katakan, ya ada yang namanya metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau setahu saya, kualitatif itu bisa kita mencari data itu dengan cara studi kepustakaan atau wawancara, atau juga kita mengumpulkan dari berbagai sumber, apakah itu artikel atau menanyakan pada wali kelas, guru BP, dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai metode kualitatif. Kemudian metode kuantitatif kita memberikan semacam kuesioner angket ya
kepada peserta didik kita atau siswa-siswa kita. Di situ mereka mengisi apa permasalahan yang mereka hadapi. Apakah guru memberikan materi itu dengan media yang barangkali kurang bervariasi, metode pengajaran yang kurang tepat, atau barangkali guru juga tidak menguasai bahan ajar, dan seterusnya. Jadi feedback dari siswa kita tahu begitu. Yang menyebabkan mereka nilainya rendah atau tidak bagus, tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita bisa dapatkan berapa persen misalnya siswa yang mengalami atau merasakan bahwa materi yang diajarkan tidak sesuai dengan bahan tesnya misalnya. Atau guru yang menjelaskan dengan cara yang monoton begitu ya. Berarti ini strategi pembelajaran. Nah, dari situ yang dibilang oleh Ibu Haja Jarot, kita bisa mengcombine ya. Metode kualitatif atau kuantitatif begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan metode kualitatif saja atau studi kepustakaan, itu juga tidak masalah. Atau yang ingin menggunakan metode kuantitatif saja ya tidak masalah begitu ya. Tapi saya kira kita pastinya ingin mendapatkan data, informasi baik dari siswa, dari guru maupun orang tua secara utuh begitu. Jadi kita nanti bisa membuatkan kesimpulan secara komprehensif begitu. Sebenarnya masalah apa yang dihadapi oleh siswa itu? Apakah hanya murni prestasi belajar mereka atau mungkin ada faktor eksternal ya? Bisa jadi keluarga mereka yang ada masalah begitu ya. Atau mungkin anak itu memang bermasalah. Masalah anak kan macam-macam ya. Ada yang mengalami masalah seperti siswa inklusi begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian ya Pak Sofyan, informasi atau tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Irfan Dadi, luar biasa ya. Berarti masih mengingat tentang metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif ya, luar biasa. Yang lain silakan, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Menambahkan sedikit ya Bapak. Oke, silakan Bu Hartuti. Itu dulu Ibu siapa? Bu siapa? Bu Heti, silakan Bu Heti. Ya, Bu Heti dulu aja. Silakan Ibu. Begini Bapak, hanya menambahkan saja. Mungkin dari semua yang sudah disebutkan, di dalam metodologi penelitian itu terdapat setting gitu ya. Setting tempatnya di mana, kemudian penjadwalannya bagaimana. Rasa itu juga termasuk dalam metode. Itu aja Bapak tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada setting ya. Jadi elemen-elemen lain yang ada di dalam metodologi penelitian sudah disebutkan oleh Bu Heti. Berikutnya silakan Ibu Hartuti. Iya, saya menambahkan juga Pak. Menurut saya metodologi pendidikan itu, penelitian itu sebuah model atau cara yang digunakan peneliti dalam tindakan penelitian yang akan dilakukan. Jadi sebuah cara atau model dari peneliti yang akan dilakukan saat tindakan penelitian. Menurut saya itu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Hartuti, Pak Irfan Dadi, Pak Ustadz Jainal, kemudian ada Bu Heti juga bersama Bu Zahroh tadi ya. Luar biasa sudah menjelaskan pemahaman awal tentang metodologi penelitian. Ya. Tidak ada yang salah ya, atau tidak ada yang keliru. Yang harus dipahami, metodologi penelitian itu merupakan cara kita untuk melakukan penelitian. Ya, cara prosedur yang kita lakukan untuk melakukan penelitian. Ya, analogi yang sering kali disampaikan ketika membahas tentang metodologi penelitian, kita sudah punya apel, ya, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang kita gunakan untuk memakan apel tersebut kita menggunakan pisau. Ya. Jadi metodologi penelitian itu diibaratkan sebagai pisau yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil sampai kita mengkonsumsi apel tersebut. Ya, cara-caranya, ya, tahapannya, prosedurnya
Itu yang dinamakan dengan metode penelitian. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru. Kemudian juga harus dipahami ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Saya kemarin sudah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu guru semua, jadi jangan sampai tertukar ya. Yang dinamakan dengan data kualitatif itu berbeda dengan metode penelitian kualitatif. Ya, begitu juga data kuantitatif berbeda dengan metode kuantitatif. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, yang ada di dalam penelitian tindakan kelas itu datanya berupa data kualitatif, berupa teks, ya, kata-kata, ya, kalimat dan lain sebagainya, itu data-data kualitatif. Kemudian ada juga data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa data-data angka yang kita dapatkan. Misalnya nilai para peserta didik dan lain sebagainya. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru, harus dipahami. Jadi berbeda data kualitatif dengan penelitian kualitatif. Ya, data kuantitatif dengan penelitian kuantitatif itu berbeda. Ya, dan kita tidak akan membahas yang penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif nanti akan membuat Bapak dan Ibu guru malah kebingungan jadinya. Gitu ya, fokusnya di sana ya, Bapak dan Ibu guru. Oke, saya akan mulai untuk share screen. Mohon izin Bapak dan Ibu guru semua. Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke, kita akan mulai dengan metodologi penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi secara sederhana, sebenarnya metodologi itu tadi sudah saya jelaskan, itu merupakan cara atau prosedur kita, tahapan kita ketika melakukan penelitian tindakan kelas di kelas masing-masing, Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kemudian ini untuk tujuan pembelajarannya, ya, harapannya Bapak dan Ibu guru setelah mempelajari tentang ini dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam PTK, kemudian menjelaskan langkah-langkah dalam PTK, mengembangkan instrumen PTK, kemudian mengumpulkan data-data yang ada di dalam PTK, melakukan tahapan analisis data PTK. Ya, itu merupakan tujuan ya, goals yang diharapkan ketika Bapak dan Ibu guru sudah menuntaskan mempelajari tentang metodologi penelitian. Yang pertama di sini adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, jenis penelitian apapun itu tentunya ada langkah-langkah ya yang harus kita perhatikan. Nah, langkah-langkah di dalam PTK itu Bapak dan Ibu guru ya, ini dimulai dengan tahapan perencanaan. Ya, ini umumnya semua kegiatan penelitian tindakan kelas itu diawali dengan tahapan perencanaan. Kita merencanakan ya penelitian tindakan kelas kita ini nantinya akan dilakukan di mana, kemudian siapa saja yang akan menjadi partisipannya, kemudian apa sajakah yang akan menjadi alternatif solusi yang kita tawarkan ya ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Setelah tahapan perencanaan, maka kita melaksanakan pelaksanaan atau implementasi dari hasil perencanaan kita. Ini merupakan tahapan kedua dalam penelitian tindakan kelas, ya, implementasi dari hasil perencanaan kita. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengamatan atau observasi. Ya, observasi apakah ada perubahan, baik itu tingkah laku, interaksi para peserta didik, ya, kemudian keaktifan mereka ketika mengikuti proses pembelajaran. Setelah tahapan pengamatan, kemudian kita melakukan refleksi. Ya, refleksi ini kita melakukan kita melakukan tahapan evaluasi. Ya, apakah tindakan yang sudah kita berikan itu sudah sesuai dengan perencanaan kita? Apakah sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul atau tidak? Ya, ini ada di refleksi. Kemudian ini Bapak dan Ibu guru semua, tahapan dimulai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sampai dengan refleksi, ini baru dinamakan satu siklus dalam penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, tahapan perencanaan,
tahapan pelaksanaan, tahapan pengamatan, sampai dengan refleksi, semua tahapan ini baru satu siklus dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian, setelah kita melakukan tahapan refleksi, ya tahapan evaluasi, ternyata masih ada hal-hal yang harus diperbaiki kaitannya dengan implementasi tindakan kita ya untuk menyelesaikan permasalahan. Maka kita memutuskan kembali untuk masuk ke tahapan perencanaan berikutnya. Ya, tahapan perencanaan berikutnya ya langsung Bapak dan Ibu guru melakukan perbaikan. Ya, dari tahapan siklus pertama ya perencanaannya itu langsung ada perbaikan di sana, kemudian dilakukan pelaksanaan kembali, dia lakukan pengamatan, kemudian dilakukan refleksi. Dan ini sudah masuk pada siklus kedua. Ya, setelah siklus kedua ini, Bapak dan Ibu guru semua, ketika Bapak dan Ibu guru semua sudah menentukan ini untuk kriteria keberhasilan tindakan, misalnya nanti masing-masing nilai yang dimiliki oleh para peserta didik itu sudah mencapai angka KKM misalnya. Ya. Kemudian di siklus kedua ini nilainya atau skor yang dimiliki oleh para peserta didik ternyata sudah sesuai ya, sudah mencapai KKM, maka tidak perlu lagi ada siklus lanjutan ke siklus 3, 4 dan berikutnya. Akan tetapi sebaliknya ketika di dalam siklus kedua berdasarkan hasil refleksi, evaluasi, ternyata skor atau nilai dari para peserta didik itu masih belum mencapai KKM, belum sesuai dengan target kriteria keberhasilan tindakan, maka kita masuk ke siklus berikutnya. Siklus 3, siklus 4, sampai benar-benar ya sesuai dengan target kriteria keberhasilan tindakan ya mencapai KKM itu tadi. Begitu ya Bapak dan Ibu guru untuk langkah-langkahnya tadi, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Berikutnya objek di dalam penelitian tindakan kelas. Ya. Apa sajakah yang dikaji dalam penelitian tindakan kelas ya? Yang kita bahas, yang kita gunakan di dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama tentunya kita mengkaji atau bisa menggunakan model pembelajaran. Ya, model pembelajaran apa yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran di kelas. Ya, selain model pembelajaran, bahan pembelajaran itu juga menjadi objek kajian dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian berikutnya ada pendekatan pembelajaran. Ya, kemudian ada sumber pembelajaran dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Kelima elemen ini merupakan kajian objek-objek yang ada di dalam penelitian tindakan kelas. Oke, subjek penelitian dalam PTK Bapak dan Ibu guru tentunya adalah para peserta didik di kelas Bapak dan Ibu guru masing-masing. Ya, itu merupakan subjek penelitian kita. Kemudian berikutnya setting penelitian itu terbagi menjadi 2, detail informasi. Ya, detail informasi di mana PTK tersebut dilakukan. Misalnya ada yang di kelas 7B, ada yang di kelas 8A, ada yang di kelas 9A, dan lain sebagainya. Itu untuk tempat dilaksanakannya penelitian tindakan kelas. Kemudian selain tempat, juga kita harus kita harus menjelaskan rentang waktu atau kapan pelaksanaan PTK yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, settingnya terdiri dari tempat dan kapan akan melakukan penelitian tindakan kelas. Karena sekali lagi yang dinamakan dengan proposal penelitian tindakan kelas itu merupakan ajuan kita. Ya, kita akan mengajukan ini proposal penelitian tindakan kelas kita. Kemudian kalau proposal kita sudah layak, baru kemudian kita langsung terjun untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu guru masih ingat di perguruan tinggi ya, dulu ketika menempuh studi strata 1 kan pastinya mungkin familiar dengan istilah seminar proposal ya. Jadi kalau di perguruan tinggi para mahasiswa sebelum mereka melakukan penelitian
ada yang dinamakan tahapan seminar proposal, menguji kelayakan proposal tersebut. Ya, untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan tambahan ya dari para penguji, dari para dosen pendamping ataupun pengujinya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, untuk setting penelitian ada tempat dan waktu pelaksanaan. Kemudian data dan sumber data ya. Data penelitian itu di sini dijelaskan kaitannya dengan tadi sudah saya jelaskan, ada data yang dapat berupa angka, data yang berupa kata-kata, data yang berupa dokumentasi, ya, data yang berupa portofolio para peserta didik itu masuk ke dalam data penelitian. Dan harus disesuaikan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, sumber datanya tentunya bisa berupa dari hasil dokumentasi, ya, hasil observasi, hasil wawancara, ataupun dari hasil nilai atau skor dari para peserta didik kita. Ya, itu untuk data penelitian dan sumber datanya ya Bapak dan Ibu guru. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Ya, untuk teknik pengumpulan data itu ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk mengumpulkan data pada penelitian tindakan kelas. Ya. Yang pertama tentunya yang paling umum itu adalah melakukan pengamatan atau observasi. Ya, observasinya seperti apa? Mengamati apakah ada perubahan ya setelah implementasi tindakan, ya apakah ada kendala-kendala yang muncul, itu masuk di dalam tahapan pengumpulan data menggunakan observasi. Kemudian yang berikutnya tentunya dokumentasi ya, dari hasil portofolio, dari hasil dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para peserta didik, kemudian dari keaktifan mereka ya ketika mengikuti proses pembelajaran. Itu yang didokumentasikan. Yang ketiga itu adalah tes. Ya, tes ini saya kira paling sederhana ya, paling gampang kita lakukan untuk melihat adanya perbandingan ketika sebelum diberikan tindakan dan setelah diberikan tindakan, maka kita akan membandingkan nilai tes atau skor tes sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Kemudian satu lagi, teknik pengumpulan data yang lain yang bisa digunakan tentunya adalah dengan interview atau wawancara. Bapak dan Ibu guru akan mewawancara para peserta didik, ya, kemudian bisa juga mewawancara orang tuanya, ya, kemudian orang-orang yang sekiranya mempunyai pengaruh dalam kegiatan pembelajaran para peserta didik kita. Ya, oke. Ini yang sering sekali ada miskonsepsi Bapak Ibu ya, miskonsepsi tentang teknik dan instrumen. Ya, untuk instrumen dalam penelitian tindakan kelas ya di sini sudah jelas perbedaannya ya Bapak dan Ibu guru. Untuk teknik pengumpulan data, ketika kita menggunakan observasi, maka instrumen penelitian yang kita gunakan itu berupa daftar cek atau checklist catatan lapangan. Itu instrumennya, ya, alat yang digunakan. Ya. Kemudian untuk studi dokumentasi, ketika kita menggunakan teknik dokumentasi, studi dokumentasi, maka instrumen yang kita gunakan itu juga adalah berupa daftar cek atau checklist. Ya. Kemudian pengumpulan data dengan tes, maka instrumennya tentunya berupa bentuk tes yang kita buat. Sementara untuk yang terakhir, ketika melakukan interview atau wawancara, maka instrumennya tentunya adalah berupa pedoman wawancara. Itu untuk instrumennya. Oke, kemudian berikutnya analisis data. Di dalam penelitian tindakan kelas, Bapak dan Ibu guru diminta untuk melakukan analisis data secara statistik deskriptif. Ya, walaupun statistik deskriptifnya ini hanya pada level pemula saja ya, dasar saja ya. Di sini dimulai dengan tahapan penghimpunan data, kemudian ada menyusun atau mengukur data, kemudian ada tahapan mengolah data, ya, kemudian ada menyajikan data angka dan menganalisa data angka. Ya, itu untuk tahapan statistik deskriptifnya, Bapak dan Ibu guru. Ya, kemudian ini merupakan proposal PTK lengkap. Ya, proposal PTK lengkap yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru
dan kita akan berikan waktu 2-3 hari untuk menuntaskan ya. Ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya. Jadi untuk yang bab 1 mulai dari pendahuluan, kemudian bab 2 yang kajian teori, kemudian yang ketiga metodologi penelitian, dan diakhiri dengan daftar pustaka masing-masing. Itu saja saya kira Bapak dan Ibu Guru, selamat melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan bab 3 atau bab terakhir dalam proposal PTK, silakan. Yang pertama ada Bu Heti. Silakan Bu Heti. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Berkaitan dengan instrumen penelitian, di situ ada catatan lapangan. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk catatan lapangan itu harus dilaksanakan oleh teman sebaya atau cukup catatan dari kita saja? Jadi teman semata pelajaran gitu maksud saya, dilakukan dengan teman sama mata pelajaran atau yang lain, atau hanya dari kitanya aja yang untuk catatan lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Heti Nurida. Idealnya ya ketika melakukan proses ini ya catatan lapangan, tentunya Ibu Heti Nurida sendiri yang akan melakukan kegiatan tersebut. Karena peneliti tersebut kan merupakan Ibu Heti. Ya. Begitu ya. Kalau misalnya membutuhkan data yang agak banyak atau data yang lumayan banyak, maka silahkan dapat meminta bantuan dari sejawat Ibu Heti, tidak apa-apa. Tapi idealnya penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh Bu Heti, maka yang melakukan semua tahapannya juga harusnya Bu Heti. Begitu ya, Bu Heti? Oke, Bu? Oke. Silakan. Berikutnya siapa Bapak dan Ibu Guru? Ada lagi? Saya mau tanya. Silakan Bu Neng. Bagaimana Bu Neng? Ini Pak, masalah interview dengan orang tua. Maksudnya yang bersangkutan dengan siswa. Apakah semua siswa yang ada di kelas tersebut yang kita teliti, atau misalkan anak-anak yang memang belum mencapai KKM pada mata pelajaran tersebut? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Neng Maria Ulfa. Jadi ketika akan melakukan tahapan wawancara atau interview, maka yang kita interview itu disesuaikan saja dengan sampel yang ada di dalam kelas, ya, yang mewakili saja. Oke, jadi misalnya di dalam kelas tersebut ada 20 siswa, maka untuk sampelnya bisa 10% dari 20 siswa itu berapa? Ya, jadi harapannya dari sampel tersebut nanti akan bisa mewakili ya dari data-data yang lain. Begitu juga dengan orang tua. Jadi kita tidak harus mewawancarai semua orang tua. Ya, akan tetapi cukup dengan sampel saja. Ya. 20 kalau 10%-nya berarti ada berapa orang Bapak Ibu? Kalau 20? 10%-nya? Iya, cukup berapa orang? 2. Oke, begitu juga untuk yang orang tuanya. Tapi harus diingat Bapak dan Ibu Guru, ketika tadi saya menjelaskan ada tahapan atau ada banyak teknik pengumpulan data ataupun instrumen penelitian, tidak harus digunakan semua. Jadi memaksakan harus studi dokumentasi, harus wawancara, harus tes, kemudian harus melakukan instrumen pengumpulan data yang lain, tidak. Kalau misalnya dengan menggunakan observasi dan tes itu sudah cukup, maka itu saja sudah yang digunakan. Jadi tidak perlu tidak perlu menyulitkan diri. Ini harus ada wawancara, ini tidak perlu seperti itu. Begitu ya, Ibu? Ya. Semoga bisa menjawab. Oke, silakan yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Haja Zahro. Silakan Bu Haja Zahro. Terima kasih Pak.
Oke, mohon maaf Bu Haja Zahroh, sebelum itu tadi ada pengumuman ya, sudah mudah-mudahan dibaca ya tadi di atas oleh Bapak dan Ibu guru semua. Tadi ada pengumuman, setelah ini jangan leave dulu ya, langsung ke main room ya Bapak Ibu, karena nanti akan mengikuti pelaksanaan post-test secara serentak. Begitu ya Bapak Ibu ya, oke? Oke, silakan Bu Haja Zahroh. Terima kasih Pak. Ibu Endang bukan Ibu Heti. Sebetulnya kalau saya ini memang terkait dengan kadang-kadang terkendala dengan waktu ya Pak, karena saya kan akan mengadakan penelitian tentang membaca Al-Quran. Kadang materinya itu kan pada bab 1 dan kedua, ketiga itu kan belum tentu materinya membaca gitu ya Pak. Kendala saya ketika misalnya di siklus 1 saya mengadakan penelitian di satu kelas itu tentang membaca Al-Quran sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Nah, kita kasih waktu untuk sampai 3 bulan gitu ya, misalnya dalam satu siklus. Nah, nanti di siklus kedua kan kita tidak ketemu dengan materi membaca, misalnya tentang membaca Al-Quran, misalnya tentang perjuangan atau tentang sejarah seperti itu bagaimana? Apakah kita tetap mengacu kepada materi yang pertama kita berikan atau seperti apa gitu? Terus kembali kepada anak-anak itu kan cara penerimaannya itu kan beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Apakah ini misalnya di siklus 1 ada dalam misalnya 36 siswa sudah ada yang berhasil misalnya 10 orang gitu. Apa berikutnya yang sudah berhasil itu diikutkan lagi atau yang masih kurang saja? Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Haja Zahroh. Pertanyaannya luar biasa ya. Yang pertama tadi kaitannya dengan ini ya, ketika melakukan penelitian tindakan kelas, apakah nanti masing-masing materinya itu akan berubah setiap kali akan melakukan tindakan kepada para peserta didik? Jawaban sederhananya disesuaikan dengan pertanyaan penelitian atau permasalahan yang diangkat oleh Bu Zahroh. Ya, jadi harus sesuai dengan bab 1 pada tahapan identifikasi masalah, pada tahapan perumusan masalah, fokus penelitian yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi kalau misalnya fokusnya pada A, maka A itu saja yang terus-menerus nanti akan dilakukan. Begitu ya, itu untuk yang pertama ya Bu Zahroh. Kemudian untuk yang kedua, ketika misalnya di siklus pertama ternyata yang sukses itu misalnya baru setengahnya ya, sementara target kriteria keberhasilan tindakan kita itu misalnya 80% nilai dari para peserta didik itu sudah mencapai KKM. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lanjut ke tahapan siklus kedua, dan di siklus kedua itu semuanya juga nanti akan ikut. Jadi bukan hanya yang belum menyentuh angka KKM tersebut. Sampai target kita misalnya 80%. Ya, para peserta didik di kelas kita itu sudah menyentuh nilai KKM. Begitu ya Bu Haja Zahroh, semoga menjawab ya Bu ya. Kemudian sekali lagi untuk materinya silahkan disesuaikan dengan kemampuan membaca Al-Quran, itu fokusnya. Ya, kemampuan membaca Al-Quran, kemudian alternatif solusi yang ditawarkan itu dengan cara apa tadi, itu yang terus dilakukan repetisi atau pengulangan sampai benar-benar target KKM dari para peserta didik kita itu tercapai. Begitu Pak, ya. Kalau sampai siklus 3 masih belum berhasil gimana Pak? Oke, kalau siklus 3 belum berhasil masih ada siklus 4, 5 dan seterusnya ya. PTK adalah penelitian tindakan kelas yang terus-menerus dilakukan. Satu permasalahan selesai, maka ada permasalahan lainnya yang timbul. Guru-guru profesional itu adalah guru yang
tidak pernah berhenti untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Guru yang terus mencari masalah yang dialami oleh peserta didik, dan guru yang terus berupaya untuk mengetengahkan solusi. Sehingga, sudah saya kemukakan di awal pelatihan, guru terbaik itu adalah guru yang terus-menerus melakukan PTK ketika menjadi seorang guru. Karena permasalahan itu akan tetap ada, ya, dan Bapak Ibu guru dituntut untuk memberikan alternatif solusi dari ragam permasalahan yang muncul. Begitu ya, Bu Zahro. Oke, Bu, mudah-mudahan setelah ini Bapak dan Ibu guru semua sudah paham bahwasanya dari pengalaman Bapak dan Ibu guru mengajar selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sebenarnya itu melakukan tahapan PTK, tapi belum tertulis, belum diberikan deskripsi, belum dinarasikan ke dalam karya tulis ilmiah. Ya, itu permasalahannya. Bayangkan kalau misalnya satu semester satu PTK yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua, dikalikan sekian puluh tahun menjadi guru, sudah akan punya publikasi yang luar biasa sekali, ya. Oke, sehingga kita nanti akan dengan bangga misalnya memperlihatkan, ya, misalnya di sini, oke, misalnya kita klik namanya, nanti namanya siapa, namanya Bu Zahro di Google, ya, kemudian nanti langsung akan muncul Google Scholar-nya seperti ini. Saya berikan contohnya ya Bapak Ibu, ya. Oke. Ketika kita klik nama Bu Zahro, kemudian akan muncul seperti ini misalnya. Nah, ini contoh dari nama saya Bapak dan Ibu guru semua, ya. Oke, muncul semua publikasi kita yang ada dari tahun berapa kita sudah publish artikel-artikel kita, gitu, ya. Dari tahun berapa di sini akan muncul semua dari tahun 2009 sampai dengan 2022 yang muncul semua. Ya, kemudian kita disitasi oleh ada berapa orang, H-index kita berapa, ya, jadi terlihat semuanya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu guru nanti akan termotivasi, ya, untuk bisa membuat karya tulis ilmiah dari hasil penelitian tindakan kelas, yang sekali lagi sudah dilakukan sebenarnya, prakteknya sudah, ya. Ada permasalahan di kelas yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru, kan langsung berusaha untuk mencari solusi. Ya apa tidak Bapak dan Ibu guru semua? Ya, akan tetapi belum dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, cukup jelas? Jelas. Pak, silakan Bu Hartuti, gimana Ibu? Ya. Saya masih ada hubungannya dengan Bu Zahra tadi. Itu berhubungan dengan yang seumpama siklus idealnya itu satu siklus itu berapa minggu gitu Pak. Terus sementara siklus 1, siklus 2 itu kan materinya harus sama. Belum berhasil masih siklus 3 atau 4. Berarti materi itu saja. Sementara materi yang lain masih banyak. Itu berarti kita ketinggalan materi yang lainnya di semester tersebut gitu Pak, atau gimana? Oke, terima kasih banyak Bu Hartuti. Kaitannya dengan materi, tidak mungkin misalnya dalam satu topik materi, ya, bahasan yang dibahas itu saja kan tidak mungkin. Tadi yang disebutkan oleh Bu Zahroh tadi adalah kaitannya dengan keterampilan membaca. Kan ada banyak aspek keterampilan membaca Al-Qur'an di sana. Ya, jadi bukan hanya itu saja seperti yang disebutkan oleh Bu Hartuti, harus juga tentunya disesuaikan dengan beban yang beban yang dimiliki oleh para peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan ada di mereka. Begitu ya Bu Hartuti ya. Berarti temanya bisa beda ya Pak? Iya, tapi masih dalam satu topik yang sama ya. Masih ini tentang misalnya Ibu tentang keterampilan menulis apa kemarin? Keterampilan menulis deskriptif apa? Itu kan banyak detail-detailsnya yang ada di sana. Itu yang kemudian dikembangkan. Ya. Begitu ya, Bu Harti. Itu idealnya satu siklus itu berapa minggu, Pak? Idealnya dalam satu siklus itu cukup 2-3 kali pertemuan, Pak. Ya, 2 pertemuan saya kira sudah cukup lah ya. Jadi misalnya di pertemuan pertama itu kan masih berupa preparasi kelas, ya masih berupa
pengenalan, oke, nanti penelitiannya akan seperti apa, kemudian pada pertemuan keduanya baru real ininya, ya, begitu ya, sehingga cukuplah 2 sampai 3 kali pertemuan untuk dalam satu siklus. Kemudian idealnya atau umumnya penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh para guru itu umumnya 3 sampai 4 siklus. Gitu. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Saya kira cukup ya, 7 menit waktu yang kita punya sampai jam 9. Pak, nanya dikit Pak. Oke, silakan Bu. Ini terakhir ya Bu, karena setelah ini silakan harus belajar untuk siap-siap mengerjakan post-testnya harus benar semuanya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke, silakan apa Bu? Setelah ini kita masih bisa membuka MLS ADI kan Pak ya? Oke, akan diberikan waktu Ibu, akan diberikan waktu sampai pengumpulan proposalnya. Proposal kan nanti saya akan berikan waktu 2 sampai 3 hari lah untuk mengerjakan. Oh, setelah itu kita nggak bisa buka lagi Pak? Setelah itu nanti ya pastinya harus menjadi peserta pelatihan. Makanya di-download dulu semuanya apa yang dibutuhkan ya. Oh gitu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi saya kira cukup ya Bapak dan Ibu guru semua. Sekali lagi ada 6 menit waktu tersisa di sini. Ini silahkan digunakan untuk membaca-baca ya. Dibuka-buka ya Bapak dan Ibu guru untuk mempersiapkan mengerjakan post-testnya. Karena sekali lagi post-test harapannya Bapak dan Ibu guru nanti akan mendapatkan peningkatan yang signifikan dari ketika sebelum mengikuti pelatihan ini. Kemudian minta tolong silakan akan saya dokumentasikan Bapak dan Ibu guru, kameranya diaktifkan beserta ini, oke, karena pertemuan hari terakhir. Oke, terima kasih Bu Eni yang hanya datang duduk dan diam menyimak saja. Ya, oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Belum. Oke. Yang Bu siapa yang bawah? Bu Ipung, Ibu Ipung, halo Ibu Ipung. Bu Ipung. Oke, Bu Ipung ternyata tidak merespon sama sekali. Oke. Saya kira cukup Bapak dan Ibu guru semua. Dan saya minta tolong juga silakan bagi yang belum memberikan feedback di kolom komentar karena itu nanti juga merupakan salah satu aspek penilaian yang akan saya berikan. Ya. Oke, Bapak dan Ibu guru. Dan jangan lupa masing-masing nanti Bapak dan Ibu guru semua yang mengikuti pelatihan ini silahkan channel edukasi yang sudah saya minta untuk di-subscribe oleh Bapak dan Ibu guru semua, share ke teman-teman guru lainnya Bapak. Sehingga mereka walaupun tidak mengikuti pelatihan tapi paling tidak mengetahui dari ragam video pelatihan yang ada di channel tersebut. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan sampai pada pelatihan yang berikut. Begitu ya Bapak Ibu. Bu Halimah baru kelihatan orangnya ya. Itu saja saya sampaikan dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar nanti dapat menstimulasi Bapak dan Ibu guru untuk melakukan kegiatan penelitian. Yang nyala lampunya itu Bu. Ya. Pak Hadi, boleh minta nomor teleponnya Pak? Boleh minta nomor teleponnya? Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, nomor saya disimpan belum Bapak Ibu? Nomor saya? Berikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada hal-hal dan proposal sudah enggak. Saya udah selesai. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi. Dulu langsung ke Metroom ya untuk mendapatkan pembekalan tentang prosesnya. Sini satu nak.